Sebuah kisah karya terbaik anak bangsa Indonesia bertutur tentang perjalanan kehidupan anak manusia di zaman kerajaan Tanah Jawa melalui sentuhan sejarah dan fiksi yang nyaris sempurna. Dengan bangga kami persembahkan satu di antara karya terbaik dari Esa Mintarja yang berjudul Jejak di Balik Kabut. Pada kesempatan yang sangat baik ini, kita masuk pada episode yang ke-106. Selamat menikmati. Pada episode sebelumnya telah diceritakan, kedua orang prajurit itu tiba-tiba saja merasa ngeri melawan Paksi Pamekaas. Karena itu, seorang di antaranya telah bersuit nyaring. Beberapa orang prajurit pun berdatangan. Mereka tidak bertanya apa-apa. Tiba-tiba saja mereka telah mengepung Paksi Pamekaas. "Siapakah anak ini?" bertanya seorang prajurit yang baru saja datang dari halaman belakang. "Anak pemberontak itu," jawab prajurit yang mulutnya berdarah. Prajurit yang baru datang itu pun menarik pedangnya sambil menggeram. "Menyerahlah, kau kami tangkap." Tetapi sebelum mulutnya terkatup, tongkat Paksi Pamekaas pun telah terjulur dan berputar dengan cepat. Prajurit itu terkejut. Tiba-tiba saja pedangnya telah terlempar dari tangannya. Para prajurit yang lain yang mengepungnya ikut terkejut pula. Mereka pun dengan serta-merta telah menarik senjata mereka pula. Dalam pada itu adik perempuan Paksi Pamekaas telah berlari memeluk ibunya. Sementara itu adik laki-laki Paksi Pamekaas telah berlari ke ruang dalam untuk mengambil sebuah tombak pendek yang masih berada di pelonconya. Sedang tombak pendek yang satu lagi telah dibawa oleh ayahnya yang melarikan diri. Tetapi ibu Paksi Pamekaaslah yang menahan anak laki-lakinya. Katanya, "Jangan, Ger, kau masih terlalu anak-anak untuk melibatkan diri dalam perkelahian itu. Aku tidak akan membiarkan Kakang Paksi mengalami cedera. Kita lihat saja, apakah kakakmu cedera? Jika kakakmu cedera, kau harus menyampaikannya kepada Pangeran Benowo yang berada di halaman depan." Adik laki-laki Paksi Pamekaas itu termangu-mangu sejenak. Sementara itu Paksi Pamekaas tidak dapat lagi menghadapi para prajurit itu tanpa mempergunakan tongkatnya. Dengan demikian, maka telah terjadi pertempuran antara Paksi Pamekaas dengan beberapa orang prajurit. Namun ternyata bahwa kemampuan Paksi Pamekaas sangat mengejutkan para prajurit itu. Dengan tangkasnya Paksi Pamekaas berloncatan sambil memutar tongkatnya. Sekali-sekali tongkatnya telah melemparkan senjata para prajurit itu. Namun yang lain sempat memungut senjatanya kembali. Tetapi akhirnya para prajurit itu mengakui bahwa mereka tidak akan segera dapat menangkap Paksi Pamekaas karena Paksi Pamekaas mempunyai ilmu yang tinggi. Karena itu, maka salah seorang di antara para prajurit itu pun segera berlari ke halaman depan mencari lurahnya. "Ada apa?" bertanya lurah prajurit itu. "Anak Sarpabiwada mengamuk." "Hei!" Lurah prajurit itu tidak menunggu prajurit yang memberikan laporan itu mengulanginya. Ia pun segera berlari sambil berteriak, "Tunjukkan di mana anak itu." Prajurit yang memberikan laporan itu segera mengikutinya sambil berteriak, "Lewat sekedeng sebelah kiri, Ki Lurah." Pangeran Benowo yang duduk di tangga pendopo mendengar laporan itu pula. Ia pun segera mengerti tentu Paksi Pamekaaslah yang dimaksud. Karena itu maka ia pun segera berlari mengikuti lurah prajurit itu.
Sebenarnya lah bahwa Paksi Pamekaslah yang bertempur melawan beberapa orang prajurit. 2 orang prajurit justru telah terluka oleh tongkat Paksi Pamekas. Seorang lagi perutnya menjadi mual dan yang lain berada dalam kegelisahan. Ketika lurah prajurit itu datang, maka para prajurit pun menyibak. "Anak Tumenggung Sarpabiwada, kenapa kau tiba-tiba menjadi gila dan melawan para prajurit? Kau tahu bahwa dengan demikian kau telah ikut pula menjadi pemberontak dan harus ditangkap dan dihukum sebagai seorang pemberontak." Paksi Pamekas termangu-mangu sejenak, kemudian dengan lantang ia pun menjawab, "Persoalannya sama sekali tidak ada hubungannya dengan pemberontakan. Tetapi apakah kau akan membiarkan prajurit-prajuritmu, prajurit-prajurit Pajang, tidak tahu diri dan bersikap tidak tahu adat? Kenapa dengan prajurit-prajuritku? Kau tentu pemimpin para prajurit yang ada di sini." "Iya," jawab lurah prajurit itu. "Bertanyalah kepada prajurit-prajuritmu apa yang telah mereka lakukan." Lurah prajurit itu termangu-mangu sejenak. Dengan ragu-ragu ia pun bertanya kepada para prajurit, "Apa yang telah terjadi?" Orang yang tertua di antara para prajurit itu pun menyahut, "Kami tidak tahu apa maksudnya. Tiba-tiba saja anak itu menyerang para prajurit." Tetapi Paksi Pamekas segera menyahut, "Bertanyalah kepada prajuritmu yang terluka itu. Apa yang kau lakukan?" Aku tidak apa-apa. Aku sedang mengawasi daerah ini." "Kau pengecut yang paling licik." Aku tidak tahu. Kenapa tiba-tiba saja kau menyerangku dari belakang?" "Inikah watak para prajurit Pajang?" Suara Paksi terdengar mengguru. Namun kemudian Pangeran Benowo yang melangkah mendekatinya sambil bertanya, "Apa yang sudah dilakukannya, Paksi?" "2 orang prajurit itu sudah mengganggu adik perempuanku. Mereka menganggap bahwa karena adik perempuanku itu anak Ki Tumenggung Sarpabiwada yang dianggap memberontak, maka ia dapat diperlakukan sekehendak hati mereka." Wajah Pangeran Benowo terasa menjadi panas. Ia pun kemudian berpaling kepada kedua orang prajurit yang telah terluka itu sambil berkata, "Kalian telah mencemarkan nama baik prajurit Pajang. Kalian tahu akibatnya. Kalian dapat digantung di halaman depan rumah ini jika aku memerintahkan." "Tetapi Pangeran," potong lurah prajurit itu, "tidak ada yang dapat menghalangi aku. Kau dengar Ki Lurah, atau kau ingin membela dan melindungi kedua prajuritmu yang gila itu?" Ampun Pangeran, hamba tidak bermaksud demikian." "Apa yang ingin kau katakan?" Apakah yang dikatakan oleh anak Ki Tumenggung itu benar?" "Iya sahabatku, aku percaya kepada kata-katanya. Kau dengar Ki Lurah?" Hamba dengar Pangeran." "Sekarang bawa orang-orangmu pergi." Maksud Pangeran?" "Bawa orang-orangmu pergi, hei Ki Lurah. Apa kau tidak mendengar?" Hamba mendengar Pangeran, tetapi hamba ditugaskan untuk berjaga-jaga di rumah ini." "Siapa yang memerintahkan kalian berjaga-jaga di rumah ini, Ki Lurah?" Ki Lurah Suropodo." "Siapa yang memerintahkan kalian pergi?" "Pangeran Benowo." "Lakukan perintahku. Kau sudah melanggar unggah-ungguh. Kau yang bertanggung jawab atas tingkah laku prajuritmu. Apakah sudah wataknya prajurit Pajang mengganggu anak-anak perempuan? Apakah sudah wataknya prajurit Pajang mempergunakan rumah orang lain untuk kepentingannya tanpa minta izin? Kau sudah mempergunakan gandok itu sebelum kau minta izin Nyi Tumenggung." Lurah prajurit itu menundukkan kepalanya. "Bawa orang-orangmu pergi. Tetapi persoalanku dengan kedua prajurit itu belum selesai. Ia telah mengotori nama kesatuan prajurit Pajang, khususnya kesatuanmu. Kau harus segera menghadap Ki Lurah Suropodo.
laporkan peristiwa ini. Yang dapat kau lakukan kemudian adalah mengawasi rumah ini dari luar dinding halaman. Ki Lurah itu termangu-mangu sejenak, namun Pangeran Benowo pun membentaknya. Kau dengar? Hamba Pangeran, jika perbuatan seperti ini terjadi lagi, maka aku biarkan Paksi Pamekasan membunuh kalian semuanya. Ki Lurah itu pun segera menyembah. Dipanggilnya semua prajuritnya dan diperintahkannya. Mereka keluar dari halaman untuk mengawasi rumah itu dari luar lingkungan dinding rumah Ki Tumenggung Sarpabiwada. Demikian para prajurit itu pergi. Maka Nyi Tumenggung itu pun kemudian menghadap Pangeran Benowo sambil berdesis. Terima kasih Pangeran. Mereka akan berjaga-jaga di luar bibi. Jika para prajurit itu kembali memasuki halaman rumah ini, maka merekalah yang telah memberontak dengan melawan perintahku. Hamba Pangeran. Nah, sekarang perkenankan kami kembali menemui Paman Pemanahan. Kami pun harus memberikan laporan kepada Paman Pemanahan, agar Paman tidak memberikan perintah yang bertentangan dengan perintahku. Hamba Pangeran. Paksi Pamekasan pun kemudian berkata kepada ibunya, Ibu, aku mohon diri untuk kembali menghadap Ki Gede Pemanahan. Ibunya mengangguk sambil menjawab, Baiklah Paksi, tetapi berhati-hatilah. Ya Ibu. Namun adik perempuannya itu tiba-tiba bertanya, Ibu, apakah Kakang Paksi akan pergi? Iya, Ngger. Kakang Paksi harus menghadap Ki Gede Pemanahan. Jika para prajurit itu nanti kembali, Pangeran Benowo lah yang menyahut. Mereka tidak akan kembali kemari. Mereka akan berada di luar dinding halaman rumah ini. Adik perempuan Paksi Pamekasan itu mengangguk-angguk, tetapi masih nampak kecemasan membayang di kedua matanya. Paksi Pamekasan pun kemudian mendekati adik laki-lakinya dan berkata, Kembalikan tombak itu di tempatnya. Mudah-mudahan kau tidak akan merasa perlu menggunakannya. Adik laki-laki Paksi Pamekasan itu mengangguk, namun ia pun berpesan, Nanti aku minta Kakang singgah kemari. Iya, Paksi Pamekasan mengangguk-angguk. Aku akan singgah kemari nanti. Demikianlah, Paksi Pamekasan dan Pangeran Benowo pun telah meninggalkan rumah Ki Tumenggung Sarpabiwada. Mereka kembali menghadap Ki Gede Pemanahan. Pangeran Benowo pun telah menceritakan bahwa ia telah memerintahkan para prajurit untuk berjaga-jaga di luar dinding halaman rumah Ki Tumenggung Sarpabiwada. Aku minta maaf bahwa aku telah mendahului Paman, berkata Pangeran Benowo. Tidak apa-apa Pangeran, aku justru menganggap bahwa Pangeran telah mengambil sikap yang benar. Aku telah mengatakan kepada kedua orang prajurit yang mencoba mengganggu adik perempuan Paksi bahwa persoalannya masih belum selesai. Iya, aku akan memerintahkan Ki Lurah Suropodo untuk memanggil prajurit itu. Terserah kepada Paman, hukuman apa yang akan Paman berikan. Tetapi aku mohon bahwa keduanya setidak-tidaknya mendapat peringatan keras dan hukuman jabatan. Baik Pangeran, atau barangkali Pangeran sendiri ingin berbicara dengan kedua orang prajurit itu. Di mana mereka sekarang? Ki Lurah Suropodo akan dapat memanggil mereka. Tidak usah Paman, aku tidak usah menunggu terlalu lama. Aku ingin menghadap Ayahanda jika Paman tidak berkeberatan. Tentu tidak, Pangeran. Jika itu yang Pangeran kehendaki, aku ikut menghadap, maka aku akan mengantar Pangeran. Pangeran Benowo tersenyum, katanya, Bukan untuk mengantarkan aku menghadap, Paman, tetapi kita menghadap bersama-sama. Ki Gede Pemanahan tersenyum, katanya, Baiklah, kita menghadap bersama-sama.
Sejenak kemudian, maka Ki Gede Pemanahan, Pangeran Benowo dan Paksi Pamekasan pun telah pergi ke istana bersama 4 orang pengawal Ki Gede Pemanahan. Dalam keadaan yang gawat seperti pada saat itu, Pangeran Benowo akan dapat diserang setiap saat dari tempat-tempat tersembunyi oleh Haryo Wisoko atau para pengikutnya yang setia. Apalagi setelah Haryo Wisoko berhasil membebaskan diri dari bilik tahanannya, para pengikutnya yang setia itu akan merasakan sebagai pohon-pohon yang mulai layu yang disiram dengan sekelenting air yang segar. Kedatangan mereka memang agak mengejutkan Kanjeng Sultan. Agaknya Kanjeng Sultan belum mendapat laporan bahwa Haryo Wisoko bersembunyi di rumah Ki Tumenggung Sarpabiwada, tetapi luput dari penangkapan. Haryo Wisoko dan Tumenggung Sarpabiwada berhasil melarikan diri. Kanjeng Sultan mengangguk-angguk ketika ia memandang Pangeran Benowo. Sebelum Kanjeng Sultan mengatakan sesuatu, Pangeran Benowo telah mendahuluinya. "Hamba yang bersalah, Ayahanda. Seharusnya hamba dapat menangkap Haryo Wisoko dan Tumenggung Sarpabiwada, tetapi hamba gagal." "Sudah, jangan menyalahkan diri sendiri. Yang penting kita berusaha menangkap kembali Haryo Wisoko dan Tumenggung Sarpabiwada." "Ya, Ayahanda." "Paksi," berkata Kanjeng Sultan, "hal ini terpaksa dilakukan karena ayahmu terbukti telah menyembunyikan seorang pemberontak di rumahnya." "Segala sesuatunya terserah kebijaksanaan Kanjeng Sultan. Tetapi Pajang tidak akan menjatuhkan hukuman semena-mena. Ayahmu akan diperiksa dengan teliti. Jika ternyata kesalahannya kecil, maka hukumannya pun akan menjadi sangat ringan, bahkan mungkin dapat diampuni." Paksi Pamekasan hanya dapat menyembah, tetapi suaranya rasa-rasanya terhenti di kerongkongan. "Sekarang apakah yang Kakang Pemanahan akan lakukan?" "Hamba telah memerintahkan pengawasan para petugas sandi, di samping meningkatkan perondaan oleh para prajurit yang bertugas di seluruh kota, meningkatkan pengawasan sehingga memperkecil kemungkinan bagi Haryo Wisoko untuk keluar kota." "Baiklah, aku harap Kakang cepat menemukan orang itu kembali, tentu dengan para pengikutnya yang masih berada di dalam kota." "Hamba akan mencoba, Kanjeng Sultan." "Kita memang harus mengerahkan segenap tenaga dan akal untuk dapat menangkapnya kembali. Ia orang yang sangat berbahaya bagi Pajang." "Hamba, Kanjeng Sultan." "Benowo," berkata Kanjeng Sultan kemudian, "Hamba Ayahanda, kau harus menjadi lebih berhati-hati. Kau adalah salah satu sasarannya. Aku minta kau mempertimbangkannya lagi. Apakah cincin itu akan terus kau pakai atau disimpan saja di tempat yang tidak akan dapat diusik oleh orang lain?" "Hamba akan memakainya, Ayahanda. Seperti gula, cincin ini akan menarik semut. Paman Haryo Wisoko adalah salah satu dari semut itu. Mungkin ia akan datang lagi kepadaku." "Jika demikian, maka kau harus selalu bersiap menghadapi segala kemungkinan, juga di padepokanmu. Meskipun mungkin Haryo Wisoko tidak lagi mampu mengumpulkan pengikutnya sebanyak sebelumnya, tetapi Haryo Wisoko tetap berbahaya bagi padepokanmu di hutan Jabung." "Hamba Ayahanda." "Nah, Kakang Pemanahan, bukankah kita menjadi sibuk karena tingkah Haryo Wisoko itu?" "Hamba Baginda." Untuk beberapa saat Kanjeng Sultan masih memberikan petunjuk-petunjuk kepada Ki Gede Pemanahan dan kepada Pangeran Benowo serta Paksi Pamekasan. "Kau akan kembali kemana, Benowo?" "Kami akan kembali ke padepokan, Ayahanda. Tetapi kami ingin singgah dan minta diri kepada Bibi Tumenggung Sarpabiwada." "Kau harus sangat berhati-hati di perjalanan jika kau hanya berdua." "Hamba Ayahanda."
Namun Ki Gede Pemanahan pun berkata, "Biarlah 4 pengawalku yang terpilih menemani pangeran dan Paksi Pamekasan sampai ke padepokan di hutan Jabung. Bukan karena aku meragukan kemampuan Pangeran Benowo, tetapi jika musuh terlalu banyak, maka akan dapat terjadi kesulitan bagi pangeran dan Paksi." Pangeran Benowo mengangguk. Katanya, "Baik Paman, kami tentu tidak berkeberatan." Demikianlah, maka Pangeran Benowo dan Paksi Pamekasan pun segera mohon diri. Demikian pula Ki Gede Pemanahan yang kemudian akan menyerahkan beberapa orang pengawal pilihan yang akan menemani Pangeran Benowo dan Paksi Pamekasan kembali ke hutan Jabung. Pangeran Benowo dan Paksi Pamekasan tidak lama singgah di rumah Ki Gede Pemanahan. Setelah Ki Gede menunjuk 4 orang pengawal yang meyakinkan, maka Pangeran Benowo dan Paksi Pamekasan pun segera minta diri. Mereka masih akan singgah untuk minta diri kepada Nyi Tumenggung Sarpawiwada. Ketika Paksi Pamekasan dan Pangeran Benowo minta diri, Nyi Tumenggung yang bukan seorang yang cengeng itu mengusap matanya. Hidupnya menjadi sangat rumit, keluarganya terpecah-pecah dan bahkan saling bermusuhan. Nyi Tumenggung memang menjadi sangat kecewa dan menyesal bahwa suaminya telah terlibat di dalam gerakan yang dilakukan oleh Haryo Wisoko. Tetapi semuanya itu sudah terjadi. "Berhati-hatilah Paksi," pesan ibunya. "Ya Ibu." "Pangeran," berkata Nyi Tumenggung kepada Pangeran Benowo, "hamba titipkan Paksi kepada pangeran dan seisi padepokan. Kami akan saling menjaga Bibi." "Terima kasih pangeran." "Tetapi Bibi juga harus berhati-hati. Mungkin keadaan akan dapat menjadi semakin rumit. Tetapi jangan takut bahwa prajurit tidak akan mengganggu keluarga Bibi lagi." "Hamba pangeran." "Di mana saja, di lingkungan apa saja, tentu ada orang-orang yang menyalahi paugeran, juga di lingkungan keprajuritan. Aku mohon maaf Bibi, tetapi semuanya itu sudah diketahui oleh Paman Pemanahan. Paman Pemanahan akan mengambil langkah-langkah yang perlu." "Terima kasih pangeran." Demikianlah, setelah Paksi Pamekasan minta diri kepada ibunya, kepada adik-adiknya, maka Paksi Pamekasan pun meninggalkan rumahnya. Ia masih mendengar adik perempuannya menangis. Ibunya dan adik laki-lakinya berusaha membesarkan hatinya. Sejenak kemudian Paksi Pamekasan dan Pangeran Benowo telah berpacu menuju ke hutan Jabung. 4 orang prajurit pilihan menyertai mereka. Namun ternyata mereka tidak mengalami hambatan apapun di perjalanan. Mereka sampai di padepokan setelah hari gelap dengan selamat. Mereka memasuki padepokan setelah lampu-lampu minyak serta oncor jarak di regol dinyalakan. Ki Panengah, Ki Waskita, Raden Sutowijoyo serta para cantrik menerima keduanya dengan dada yang berdebar-debar. Rasa-rasanya mereka ingin segera tahu apakah yang telah terjadi. Pangeran Benowo lah yang kemudian bercerita tentang apa yang ditemuinya bersama Paksi Pamekasan di Pajang, tentang Haryo Wisoko yang ternyata memang bersembunyi di rumah Paksi Pamekasan, tentang Haryo Wisoko yang berhasil lolos dan tentang Ki Tumenggung yang melarikan diri dari rumahnya. Ki Panengah, Ki Waskita, Raden Sutowijoyo dan mereka yang lain mendengarkan cerita Pangeran Benowo itu dengan bersungguh-sungguh. "Aku menyesal sekali bahwa aku tidak dapat menangkap Paman Haryo Wisoko," berkata Pangeran Benowo kemudian. "Tetapi itu bukan salah pangeran," berkata Ki Waskita.
Kita semuanya mengetahui bahwa Haryo Wisoko adalah orang yang berilmu tinggi, sehingga kemungkinan untuk melepaskan diri dari tangan pangeran memang besar, kecuali jika Haryo Wisoko itu tanggon, bertempur sampai akhir. Pangeran Benowo lah yang mengangguk-angguk. Ia pun kemudian juga bercerita tentang Ki Tumenggung yang juga sempat melarikan diri. Itu juga bukan salah Paksi, berkata Ki Waskita. Ikatan keluarga yang ada di antara Paksi dan Ki Tumenggung tidak dapat dikesampingkan begitu saja, dan itu tentu dialami oleh setiap orang. Raden Sutowijoyo menarik nafas panjang. Katanya, "Kalau saja waktu itu aku ikut." Sudahlah, yang penting adalah menghadapi keadaan itu sebagai satu kenyataan, berkata Ki Panengah. Apakah keadaan itu akan berpengaruh terhadap kehidupan di padepokan ini? Mungkin sekali, Ki Panengah. Ayahanda dan Paman Pemanahan memperingatkan agar kita semuanya berhati-hati. Padepokan ini tentu masih tetap menjadi sasaran bidikannya. Peringatan itu harus kita perhatikan. Aku pun ingin memperingatkan Pangeran Benowo bahwa Haryo Wisoko tentu masih menginginkan cincin itu. Ya, Ki Panengah, sahut Pangeran Benowo. Ayahanda juga memperingatkan aku. Peringatan itu harus Pangeran perhatikan, berkata Ki Waskita. Pangeran Benowo tersenyum. Katanya, "Aku mengerti, Ki Waskita, tetapi aku masih berniat untuk menjadikan cincin ini umpan bagi mereka yang bernafsu untuk menguasai masa depan. Bukan cincin itu yang akan menjadi umpan, tetapi Pangeran Benowo sendirilah umpan itu." Pangeran Benowo menarik nafas dalam-dalam. Sementara itu Ki Waskita berkata selanjutnya, "Hanya satu peringatan, Pangeran. Seperti juga ayahanda Pangeran memberikan peringatan. Bagaimana juga Pangeran ada di dalam lingkungan kami." Pangeran Benowo mengangguk-angguk. "Nah, Pangeran dan Paksi tentu letih. Silahkan beristirahat dahulu. Nanti kita akan berbincang lagi," berkata Ki Panengah kemudian. "Ya, Ki Panengah, aku akan pergi ke Pakiwan." Demikianlah, setelah Pangeran Benowo dan Paksi Pamekasan mandi dan berbenah diri, maka sambil makan malam, Pangeran Benowo dan Paksi Pamekasan masih saja mendapat pertanyaan-pertanyaan. Giliran para cantriklah yang lebih banyak berbicara. Mereka ingin lebih banyak mengetahui apa saja yang telah terjadi. Ki Kriyadama yang lebih banyak berada bersama para prajurit yang bertugas membantu membangun sebuah padepokan yang besar telah berada di bangunan induk pula. Ternyata Ki Kriyadama pun ingin mengetahui lebih banyak tentang Ki Tumenggung Sarpabiwada dan tentang Haryo Wisoko. Ternyata peringatan Kanjeng Sultan dan Ki Gede Pemanahan itu banyak mempengaruhi sikap seisi padepokan itu. Ki Panengah, Ki Waskita, Ki Kriyadama, dan kemudian juga pemimpin prajurit Pajang yang bertugas di Alas Jabung memperhatikan peringatan itu dengan sungguh-sungguh. Di hari-hari berikutnya, maka pengawasan di sekitar padepokan itu pun semakin ditingkatkan. Hubungan dengan Pajang pun menjadi semakin sering untuk saling mendapat keterangan. Para penghubung seakan-akan hilir mudik antara Pajang dan Alas Jabung yang memang tidak terlalu jauh. Sementara itu para petugas sandi di kota pun semakin meningkatkan pengamatan mereka. Namun mereka masih belum dapat menemukan persembunyian Haryo Wisoko. Dengan demikian, maka Ki Gede Pemanahan pun berkesimpulan bahwa masih banyak pengikut setia Haryo Wisoko yang berada di dalam kota. Mereka sama sekali tidak merasa takut mendengar ancaman hukuman berat bagi yang menyembunyikan Haryo Wisoko.
Namun para petugas sandi itu memperhitungkan bahwa Haryo Wisoko masih berada di dalam kota. Para petugas sandi mengawasi dengan ketat setiap jalur jalan keluar kota. Bahkan pedati-pedati pun tidak luput dari pengamatan para petugas. Tetapi Haryo Wisoko masih belum dapat diketemukan. Dalam pada itu, rumah Kitumenggung Sarpabiwada masih saja diawasi oleh para prajurit. Namun yang tugasnya kemudian telah dilimpahkan kepada para petugas sandi. Tetapi dari hari ke hari, tidak ada tanda-tanda bahwa Kitumenggung Sarpabiwada akan pulang. Suasana rumah itu semakin lama menjadi semakin muram. Sepekan setelah Kitumenggung Sarpabiwada meninggalkan rumahnya, Paksi Pamekasan telah mengunjungi ibunya, tidak bersama Pangeran Benowo, tetapi bersama Raden Sutawijoyo yang juga ingin menghadap ayahnya setelah sudah agak lama ia tidak pulang. Jantung Paksi Pamekasan terasa berdenyut semakin cepat ketika ia melihat ibunya yang kusut, adik-adiknya yang muram. Maaf ibu, jika yang terjadi telah membuat rumah ini menjadi berduka. Ibunya tidak segera menjawab, tetapi matanya menjadi berkaca-kaca. Semuanya tentu akan berakhir, Bibi, berkata Raden Sutawijoyo. Mudah-mudahan keluarga ini akan segera menemukan keceriaannya kembali. Mudah-mudahan, Raden. Tetapi seandainya sebuah mangkuk, keluarga ini sudah retak, apakah ada perekat yang akan dapat memulihkannya kembali? Mungkin, Bibi, tetapi bukan berarti bahwa matahari tidak akan bersinar lagi di rumah ini. Mungkin dalam keutuhan yang lain dari yang terdahulu, tetapi tidak kalah nilainya. Aku dan anak-anakku memang harus menerima kenyataan ini. Sejak semula aku memang sudah menduga bahwa pada suatu saat hukuman itu akan datang juga menimpaku, bahkan menimpa seluruh keluarga kami. Hukuman apa yang ibu maksudkan? Bertanya Paksi Pamekasan. Mata ibunya yang berkaca-kaca itu mulai menitikkan air yang bening. Tidak, Paksi. Maksudku bahwa tidak selamanya hidup ini seperti biduk yang dikayuh di permukaan air yang tenang. Pada suatu saat, angin akan bertiup dan mengguncang wajah air, sehingga timbul gejolak-gejolak yang akan mengguncangkan biduk itu. Paksi Pamekasan mengerutkan dahinya. Ia merasakan keluhan ibunya itu jauh lebih dalam dari yang dikatakannya. Tetapi Paksi Pamekasan tidak ingin mengungkit luka di hati ibunya lebih dalam lagi. Untuk beberapa lama Paksi Pamekasan dan Raden Sutawijoyo berada di rumah itu. Mereka berbincang dan berusaha membuat adik-adik Paksi Pamekasan sedikit cerah dengan gurau-gurau segar. Namun mereka tidak dapat terlampau lama berada di rumah itu. Paksi Pamekasan dan Raden Sutawijoyo pun kemudian telah minta diri. Nah, bagaimanakah kisah selanjutnya? Silahkan ikuti terus kisah Jejak di Balik Kabut pada episode berikutnya. Sampai jumpa.